Saya Halila, saya mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal atau secara nggak langsungnya, saya ini mau mereview sebuah kitab tafsir yang berjudul At-Tahir wa Tanwir. Video ini itu digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan. Kitab tafsir Tahir wa Tanwir itu memiliki cover berwarna hitam dan memiliki hiasan dengan warna kuning keemasan. Ada yang bilang tafsir ini terdiri dari 12 jilid dan ada pula yang mengatakan bahwa tafsir ini terdiri dari 14 jilid. Setiap jilidnya terdiri kurang lebih 400 halaman. Jadi satu kitabnya kurang lebih terdiri dari 15.000 halaman. Dengan memuat 30 juz lengkap seperti yang ada di dalam Al-Quran yang pernah kita lihat. Kitab tafsir Tahir wa Tanwir ini ditulis atau diciptakan oleh Ibnu Ashur yang memiliki nama lengkap Muhammad Tahir II bin Muhammad bin Tahir Tahir. Beliau lahir di Andalusia pada tahun 1879 Masehi dan wafat di Andalusia pula pada tahun 1973 Masehi. Beliau ini lahir di kalangan keluarga yang religius, keluarga yang memikir, keluarga yang terhormat. Hal ini dapat dilihat dari kakek beliau yang merupakan seorang ahli nahwu dan seorang mufid di negaranya pada sekitar tahun 1851 sampai 1860 Masehi. Beliau ini lahir, besar, tumbuh di lingkungan yang cinta ilmu Al-Quran, sehingga beliau ini sudah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran seperti ilmu nahwu, qiraat, tajwid, mantik itu sudah dari kecil, sehingga beliau ini dapat menguasai beberapa disiplin ilmu di dalam Islam. Karya-karya beliau itu sangat banyak. Akan tetapi di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, kitab tafsir Tahir wa Tanwir, yang kedua Mujiz al-Balaghah, yang ketiga Al-Laisa As-Subuhu bin Qarin. Secara umumnya, kitab tafsir Tahir wa Tanwir ini dimulai dari kata pengantar. Di dalam kata pengantar ini, Mufasir atau Ibnu Ashur ini menyampaikan motivasi beliau mengapa beliau ini bisa menciptakan kitab tafsir tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan muqaddimah yang sangat panjang dan dilanjutkan dengan penafsiran ayat demi ayat seperti biasanya. Sistematika, secara garis besar, sistematika penulisan kitab tafsir Tahir wa Tanwir ini urut sesuai dengan urutan mushaf yang kita ketahui seperti saat ini, melalui beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan makna surat, keutamaan surat tersebut, menyebutkan jumlah ayat dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan munasabah atau keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau keterkaitan antara ayat yang satu dengan surat yang lainnya. Kemudian membahas i'rabnya dibahas, struktur kalimatnya dibahas, dijelaskan secara mendetail. Kemudian menjelaskan tentang kebahasaan, balaghahnya, keindahan bahasa suatu ayat, dan lebih mengutamakan penafsiran antara ayat dengan ayat atau ayat dengan surat melalui ijtihad dengan penyesuaian makna ayat Al-Quran. Kemudian untuk corak penafsiran yang ada dalam kitab tafsir Tahir wa Tanwir ini, corak lughawi dan corak ilmi. Mengapa demikian? Karena sumber penafsiran kitab tersebut ini berasal dari analisis kebahasaan dan ilmiah. Untuk berbicara kekurangan dan kelebihan kitab tafsir Tahir wa Tanwir ini, sudah barang pasti jika suatu kitab
ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, salah satu kelebihannya banyak sih sebenarnya. Kelebihan yang dimilikinya diantaranya yaitu satu, menuliskan atau memuat ide-ide yang belum termuat dalam kitab kitab-kitab sebelumnya. Berarti memiliki dobrakan baru. Kemudian menjelaskan ijaz secara mendetail dan menjelaskan linguistik, kebahasaan, mulai dari nahwunya, sorofnya, i'rabnya, mantiknya, balaghahnya. Ini dijelaskan secara mendetail dalam kitab Tafsir Tauhir wa Tanwir ini. Kemudian kitab ini itu menjelaskan juga keselarasan makna antara ayat yang satu dengan makna ayat yang lainnya. Untuk kekurangan itulah kelebihan kitab Tafsir wa Tanwir. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kitab ini itu memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya satu, terlalu menitik beratkan pada pemaknaan mufradat. Jadi pemaknaan mufradat ini yang terlalu panjang sehingga mungkin akan sulit apabila dipelajari ketika terlalu bertele-tele. Kemudian yaitu kitab Tafsir Tauhir wa Tanwir ini meneruskan kitab Tafsir Abil Wahid. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menyertakan asbabun nuzul dalam setiap suratnya, dalam setiap ayatnya, sebab-sebab terjadinya turunnya Al-Quran, walaupun dalam skala yang sangat kecil. Terima kasih. Saya cukupkan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.